Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Reko Mungila, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini, menurut pandangan saya mengenai peran sosial saat ini, artinya mempunyai peran yang penting dalam menghadapi segala aspek kehidupan manusia. Dalam situasi apapun, kegiatan keagamaan menjadi wujud dari ekstensi komunitasnya. Maka untuk memperlancarkan zona globalisasi dunia yang terjadi pada tanggal 7 April 2020 sehingga saat ini menjadi pesertanya 48 negara yang tidak kurang dari 8.000 orang dari jumlah yang hadir dalam acara tersebut. Oleh karena itu, saat ini Indonesia sedang upaya mencegah penyebaran virus corona ini atau COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Oleh karena itu, pentingnya yang kita ketahui untuk merupakan suatu kelompok yang tidak jauh berbeda dari perkumpulan yang diadakan di Malaysia pada 2 pekan lalu. Mereka telah menginfeksi COVID-19 atau COVID-19. Oleh karena itu, dari jumlah 500 orang termasuk warga Brunei sebanyak puluhan orang, dan Indonesia sebanyak 696 orang. Oleh karena itu, Malaysia dan Brunei mendeteksi warganya yang terinfeksi, sementara Indonesia sampai sekarang masih mencari kemanakah 696 orang ini berkeliaran. Oleh karena itu, kita mengetahui kasus ini bahwa pemerintah kabupaten meminta untuk menunda kegiatan sehubungan dengan pencegahan virus ini yang terjadi di NTT ini. Bahwa virus corona atau COVID-19 ini merupakan salah satu penyebaran yang sangat meluas di negara ini. Artinya pencegahan dengan virus corona ini, maka ada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, yang mengambil keputusan atau menerbitkan izin keramaian untuk mengungkapkan bahwa kita takutkah virus corona ini yang terjadi di NTT, atau kita berserah kepada Allah. Oleh karena itu, ada kuasa atau materialnya yang biasa membuat seseorang sakit, kecuali Allah sendiri yang menyembuhkan. Begitu. Dari kehendak Allah sendiri yang mendapat sakit adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pemikiran keagamaan terhadap wabah virus corona ini di Indonesia bukanlah pemahaman yang tunggal, akan tetapi sejarah pemikiran Islam yang memperkuat dan memperlancar untuk mengenal nama lisannya, bahwa Alkitab itu sebagai seorang ilmuwan di masa pemerintahan Islam di NTT. Oleh karena itu, kita merupakan salah satu bentuk yang merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori kontingen. Kita menggunakan kaidah-kaidah sains yang berdasarkan pengalaman dari pengamatan wabah virus corona ini yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, menolaknya dan menimpa termasuk dengan keras dari pandangan kelas siswa lainnya. Secara konservatifnya, kita merupakan terkait kepasrahan kepada Allah dalam menyikapi wabah virus corona ini yang terjadi di seluruh negara. Maka kita harus betul-betul menyikapi dan memicu lahirnya dua corak pemikiran Islam terhadap wabah virus corona ini. Yang pertama, virus corona melalui dua corak, artinya berkontrasi. Itulah sikap kita terhadap wabah penyakit yang menular di NTT ini. Itu mengakibatkan virus corona atau COVID-19 yang menjadi sangat menentukan bagi kita. Di dalam dua corak ini,
atau sejarah peradaban Islam terdapat dua corak pemikiran yang saling berseberangan. Pertama adalah corak pemikiran yang berdasarkan postula agama yang menjelaskan segala aspek kehidupan atau dari realitas sosial dari sudut pandang sosiologis. Kita mengetahui bahwa kedua ini adalah corak pemikiran yang terbuka kepada kajian empirikal, sehingga jawaban mengalir dari bukti-bukti atau dasar penerimaan secara domestik. Pada kesempatan ini kita menjamin istilah pemikiran yang kita ketahui sebagaimana kita mengatakan corak pemikiran pertama boleh disebut sebagai melahirnya tradisi ilmu keagamaan, sementara corak pemikiran kedua boleh disebut sebagai mengedepankan pendekatan dalam hal ini sains. Oleh karena itu para pencemara pada umumnya kita mengetahui bahwa umumnya mengajak jemaah masjid untuk tidak panik dan pasrah menerima wabah virus corona ini yang terjadi di NTT. Oleh karena itu sebagai ujian dari Allah adalah senjata orang beriman. Sehingga kegiatan ritual dalam hal ini doa kita menjadi satu-satu solusi dalam mengurangi virus corona atau COVID-19 yang terjadi di NTT ini. Oleh karena itu yang menjadi pandemi ini adalah akibat jemaah menjadi fasib dan iguran virus ini, maka mereka dengan ketidakpengertian atau berkeliruan di mana termasuk kerumunan tanpa perlindungan apapun. Padahal virus corona ini yang terjadi tahun 2020 merupakan betul-betul memperhatikan oleh pemerintah. Secara keagamaan siapapun yang terkena atau dan lemahnya imunitas adalah mati. Oleh karena itu bahwa virus 19 mungkin adalah penyelenggara atau yang penyebaran seluas-luasnya di negara kita. Hal ini kita penundaan kuliah akan tetapi sekarang diumumkan hanya butuh waktu 2 minggu bagi para ilmuwan untuk mendefinisikan virus corona ini yang terjadi di NTT, untuk mengurangi genominya dan mengembangkan tes teruji untuk mendefinisikan orang terinfeksi virus corona di NTT ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini ilmuwan memahami apa penyebab wabah corona ini yang terjadi di NTT. Itu menjadi mudah untuk melawan dan memahami penyebab wadah yang menjadi terinfeksi penyakit di Provinsi Nusa Tenggara ini. Oleh karena itu sejarah menunjukkan bahwa pemikiran jauh lebih akurat ketimbang memahami wabah penyakit ini yang menular di NTT. Oleh karena dalam konteks itulah sikap kita harus betul-betul memperhatikan bahwa virus ini mempunyai wawasan yang luas, khusus Majelis Ulama di Indonesia. Dalam hal ini Muhammad mengambil pendekatan, mereka menghimbau semua umat Islam yang ada di NTT untuk sholat di rumah melalui komisi fatwa untuk mengimbau umat muslim di wilayah secara berjamaah di masjid. Oleh karena itu dan kita juga berdoa di rumah masing-masing sebagai bagian dari cara melakukan distancing apapun istilahnya, biar corak pemikiran kita berbaur untuk mengambil peran penting dalam melalui wahyu yang telah memerintahkan manusia untuk menggunakan anaknya dalam mengatasi konteks jamaah. Pada kesempatan ini wabah virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 semakin merajalela di Indonesia, bahwa pemerintah pusat telah menganjurkan seluruh warga negara Indonesia di sebuah gerakan komunal yang mengurangi tingkat penularan virus tersebut atau social distancing. Oleh karena itu pada kesempatan kita harus bekerja keras untuk memperkumpulkan orang-orang atau menganjurkan
warganya untuk bekerja dan belajar dan beribadah di rumah. Respon masyarakat bagaimanakah? Beragam, mulai ras yang terjadi, atau kesalnya, mereka harus memahami betul bahwa virus ini adalah menjadi bagian daripada kita umat Kristiani. Namun wabah virus corona ini semakin meluas di Indonesia. Untuk melangkah cepat pemerintah keputusan di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu kita menghimbau yang sudah terkonfirmasi terdampak virus corona ini adalah beberapa masjid dan tidak melangsungkan ibadah sholat Jumat. Hal itu didukung oleh fatwa Majelis Ulama yang ada di Indonesia. Oleh karena inilah bukti hidup agama Islam, walaupun begitu berupa COVID dan masjid mereka marah karena merasa dibatasi hanya menyusul peristiwa-peristiwa yang membuat kasus fasik corona di negara tetangga seperti Malaysia meningkatnya gratis. Itulah penyebab virus corona yang terjadi di NTT ini. Maka kita harus betul-betul memperhatikan dari setiap orang yang merasa berdampak dari siswa distancingnya. Kita lah menggerakkan para COVID-19, menggerakkan yang betul-betul menghimbau bahwa kita adalah memperhatikan COVID-19 dengan serius. Itulah penyampaian dari saya. Salam dan selamat sore. Terima kasih.